Ini saya record. Ya, nggak berat. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang elastisitas dan aplikasinya. Ini langsung aja. Kelihatan ya ini, teman-teman? Kelihatan belum? Ya, Kelihatan, Pak. Ya, oke. Elastisitas itu apa? Nah, elastisitas ini merupakan suatu ukuran berapa besar respons yang diberikan oleh pembeli dan penjual terhadap suatu perubahan pasar, memampukan untuk menganalisis penawaran dan jumlah penawaran dan jumlah permintaan dengan lebih tepat, untuk mempelajari bagaimana suatu peristiwa atau kebijakan yang untuk mempengaruhi pasar itu sendiri. Di sini elastisitas ada dua, elastisitas permintaan dan ada elastisitas penawaran. Pada pagi hari ini kita akan membahas elastisitas permintaan terlebih dahulu. Ya, saya pecah. Kemudian pada hari Jumat besok kita akan mendiskusikan tentang elastisitas penawaran. Nah, kalau ini satu hari saya bahas dua sekaligus, sepertinya kok agak berat ya, dan pemahamannya perlu pelan-pelan. Dan di sini nggak semuanya teman-teman berasal dari IPS, ada yang dari IPA, bahkan ada yang dari SMK. Jadi ini kita pelan-pelan mempelajari elastisitas. Untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang elastisitas permintaan terlebih dahulu. Baru Jumat siangnya kita akan membahas tentang elastisitas penawaran. Nah, elastisitas permintaan ini merupakan suatu perubahan ya, jumlah permintaan barang terhadap suatu perubahan dalam harga. Nah, permintaan suatu barang ini jika dikatakan elastis, ini perubahan jumlah permintaan barang lebih besar terhadap perubahan harga. Saya ulangi, permintaan suatu barang jika itu dikatakan elastis, ini adanya suatu perubahan jumlah permintaan barang lebih besar terhadap perubahan harga. Permintaan dikatakan inelastis jika perubahan jumlah permintaan barang lebih kecil daripada perubahan harga. Jadi, jika suatu barang itu dikatakan elastis, perubahan jumlah permintaan barang lebih besar ketimbang adanya perubahan harga ya. Nah, kalau inelastis, ini kebalikannya. Perubahan jumlah permintaan suatu barang jadi lebih kecil daripada perubahan harga. Jadi antara elastis dan inelastis ini kebalikan. Jika elastis, jumlah permintaannya ini lebih besar terhadap perubahan si harga, ya harga atau price. Kemudian jika permintaan ini dikatakan inelastis, jumlah permintaan suatu barang ini lebih kecil ketimbang atau daripada perubahan harga itu sendiri. Jadi teman-teman bisa memahami ya perbedaan antara barang dikatakan permintaan suatu barang itu dikatakan elastis dan permintaan suatu barang itu dikatakan inelastis. Ini merupakan rumus persamaan matematis untuk menghitung elastisitas harga permintaan. Di mana jika elastis harga permintaan
ini berarti sama dengan perubahan presentasi atau persentase jumlah permintaan dibagi perubahan persentase harga. Saya ulangi, perubahan persentase jumlah permintaan dibagi perubahan persentase harga. Teman-teman nggak usah nyatet, nanti PPT akan selalu saya share. Kemudian kalau mau ingin melihat atau mereview kembali video, nanti akan saya seperti biasa upload di channel YouTube saya. Jadi teman-teman memperhatikan aja terlebih dahulu, karena ini memang agak sedikit rumit ini. Nah, ini saya contoh ya. Jika suatu kenaikan 10% dalam harga coklat, ini menyebabkan jumlah coklat yang teman-teman beli menjadi turun sebanyak 20%. Kemudian, elastisitas harga permintaan teman-teman ini berarti 20 ya. 20 ini berarti tadi rumusnya apa? Perubahan persentase jumlah permintaan sebesar 20% dibagi kenaikan harga coklat ya. Atau perubahan persentase harga. Jadi ketemunya 20% dibagi 10 sama dengan 2. Nah, 2 ini merupakan elastisitas yang mencerminkan perubahan dalam jumlah permintaan besarnya sebanding dengan 2 kali perubahan dalam harga. Saya ulangi, kenaikan 10%, ya 10% ini kenaikan atau perubahan persentase harga, dalam hal ini contohnya harga coklat. Kemudian yang 20 ini merupakan perubahan persentase jumlah permintaan. Jadi jumlah permintaannya, perubahan persentase jumlah permintaannya 20% dibagi persentase jumlah perubahan harga. 20 dibagi 10 ketemunya 2. Nah, 2 ini merupakan apa? Merupakan perubahan dalam jumlah permintaan yang besarnya ini sebanding dengan 2 kali perubahan dalam harga. Kemudian, ini merupakan metode titik tengah yang dimana ini untuk mencari titik tengah dari antara titik A dan titik B. Jadi untuk melihat bagaimana perubahan jumlah persentase yang dihitung dengan menggunakan titik tengah ya. Nah, ini saya contoh aja. Nanti bisa teman-teman coba sendiri di rumah setelah perkuliahan ini untuk sebagai bahan latihan aja. Q ini kan berarti jumlah kuantitas atau jumlah suatu barang ya. Q saya simbolkan quantity, dan P ini kan berarti harga, price ya. Nah, pembilangnya ini merupakan jumlah yang atau perubahan persentase dalam jumlah yang dihitung dengan menggunakan titik tengah. Berarti pembilang ini berarti yang ada di atas ini, Q2 dikurangi Q1 dibagi Q2 ditambah Q1 dibagi 2. Ya. Penyebut ini yang berarti di bawah, yang dimana perubahan persentase harga yang dihitung menggunakan metode titik tengah. Ini tinggal kita masukkan aja. Berarti yang Q2 berarti 120 dimasukkan ke Q2, kemudian Q1-nya ini 80 ya. Sorry, kebalik. Berarti nanti ini ketemunya tetap minus. Sorry, kebalik.
80 ini berarti Q2 nih. Karena titik B ini kan kita asumsikan ini 2 ya. Yang titik A ini 1. Sorry, saya kebalik. Berarti 80 dikurangi 120 dibagi Kurangi 80 ditambah 120 dibagi 2, ketemunya nanti berapa, kemudian dibagi, ini kita cari dulu press-nya, berarti kan press 6, P 6 dikurangi 4, 6 kemudian P2, kurangi 4 6 ditambah tambah 4, berarti dibagi 2. Nanti ketemunya berapa, tapi ini harus ada dibagi dulu ya teman-teman. Dibagi dulu. Ini juga dibagi. Nanti teman-teman bisa dicoba sendiri, bisa saling sharing ketemunya berapa. Baik. Jadi kalau pembilang, berarti di sini pembilangnya di sini ya. Ini di sini pembilang sebagai perubahan persentase dalam jumlah yang dihitung dengan menggunakan metode titik tengah. Jadi metode titik tengah ini menghitung di mana antara harga dan jumlah tertinggi dengan harga dengan jumlah barang titik terendah. Berarti ini kita menggunakan atau kita mencari titik tengahnya antara suatu harga dan titik tengahnya antara suatu jumlah perubahan permintaan. Bisa kalian nanti cari sendiri atau mungkin saling sharing sama teman-temannya, tapi ini bukan tugas, saya hanya sebagai pemantik aja biar teman-teman ada bahan diskusi pada pagi hari ini. Jadi yang di sini titik B ini Q2, harga $6 dengan jumlah 80, dan ini titik A ini berarti harganya ini P1 dengan jumlah ini Q1. Harganya $6 ini P2, ini jumlahnya ini Q2, jumlah 120. Ini kita lanjut aja dulu. Nah, ini macam-macam kurva elastisitas permintaan. Ini ada inelastis sempurna, ada inelastis yang dimana ini E kurang dari 1, kemudian ada elastis uniter E sama dengan 1, ya. Kemudian elastis ya, elastis nggak pakai in, hanya elastis saja, E lebih dari 1, dan elastis sempurna E sama dengan tidak terhingga. Kita kaji satu-satu terlebih dahulu. Inelastis sempurna. Nah, inelastis sempurna ini yang gambarnya ini teman-teman, yang tadi yang pertama, di mana dia garis vertikal ini berdiri sejajar dengan harga. Dinamakan kenapa kok inelastis sempurna atau E itu sama dengan 0. Nah, permintaan inelastis sempurna ini terjadi bila mana perubahan harga yang terjadi ini tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah permintaan. Artinya apa? Jumlah perubahan sama sekali tidak ada pengaruhnya dengan jumlah suatu permintaan barang tersebut. Contohnya, obat-obatan pada waktu sakit. Kemudian banyaknya jumlah makanan yang ada di warung di sentra area wisata saat musim liburan itu kan juga banyaknya makan-makan warung makan ya, warung makan, terus kafe-kafe di saat musim liburan itu kan itu berarti permintaan inelastis ini sempurna
karena jumlah tidak ada pengaruh terhadap jumlah permintaan. Jadi perubahan harga, ya, perubahan harga ini sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah permintaan. Jadi semuanya ini sama. Pada kurva inelastis sempurna, kurvanya akan sejajar dengan sumbu Y. Kita balik lagi ke gambar. Sumbu Y ini kan berarti yang sumbu vertikal. Sumbu X ini kan berarti yang sumbu horizontal. Ya, sumbu Y itu berarti sumbu P atau sumbu press, dan sumbu yang X itu kan sumbu Q, quantity atau jumlah suatu permintaan. Ya, ini sumbu vertikal, ini berarti sumbu press. Ini sumbu X yang Q, ini berarti sumbu quantity. Jadi garis atau permintaan ini berdiri sejajar dengan sumbu vertikal pada sumbu price, harga. Kemudian permintaan atau kurva permintaan inelastis yang di mana ini E kurang dari 1. Ini terjadi jika perubahan harga kurang berpengaruh pada perubahan permintaan. E kurang dari 1. Artinya apa? Perubahan harga hanya diikuti perubahan jumlah yang diminta dalam jumlah yang relatif sangat kecil. Contohnya permintaan terhadap beras, kemudian permintaan terhadap gula, permintaan terhadap garam, dan terhadap kurang lebih contohnya kebutuhan rumah tangga seperti cabai, kemudian daging, yang dimana ini perubahan harga hanya diikuti dengan perubahan jumlah yang diminta dalam jumlah yang relatif lebih kecil. Gambarnya yang permintaan inelastis ini yang di nomor 2, berarti yang di sebelahnya inelastis sempurna. Ini ya, gambarnya ini. Ini yang tadi yang pertama, ini yang kedua. Kemudian yang elastis uniter, ini E sama dengan 1, di mana permintaan elastis uniter ini terjadi jika perubahan permintaan ini sebanding dengan perubahan harga. E berarti sama dengan 1, di mana perubahan harga diikuti oleh perubahan jumlah permintaan yang sama. Contoh barang-barang elektronik, HP, ya HP, laptop di saat masa-masa pandemi ini kan berarti malah justru kalau ini sekarang masa-masa pandemi ini malah E lebih dari 1 ini malah kurva elastis permintaannya bergesernya ke sini. Nah, sekarang malah yang barang-barang elektronik sebelum pandemi ini masih ada di sini nih, masih ada di permintaan elastis uniter. Jadi barang-barang elektronik kayak HP, kemudian iPad, notebook, macam-macam yang menunjang untuk kegiatan sekarang belajar online, ini menjadi barang-barang apa ya? Lebih ke barang-barang kebutuhan sih jadinya nih. Barang-barang elektronik pun juga bisa masuk, tetapi saat-saat masa-masa pandemi ini ya bisa sekarang itu bisa masuk ke sini, ke sini, dan juga bisa masuk ke sini bila mana itu harganya, ya, bila mana itu harganya itu dipengaruhi oleh harga.
Jadi kalau yang tadi di sini ini uniter ini dipengaruhi oleh harga yang hanya diikuti jumlah permintaan yang sama, ini barang-barang elektronik yang lebih ke kayak apa ya, kipas angin, kipas angin, terus apalagi apa ya, blender, kemudian kulkas, ya. Kemudian kalau yang barang-barang mewah, ya seperti kayak HP, laptop, macam-macam, ini masuknya ke sini nih, jadi ke barang-barang mewah, yang dimana E itu lebih besar dari 1. Yang perubahan harga ini diikuti oleh jumlah permintaan dalam jumlah yang sangat besar. Barang-barang mewah ini ya mobil, motor, kemudian mobil, motor, tadi iPad, notebook, laptop, bahkan TV LCD itu sekarang kan jatuhnya masuknya ke barang-barang mewah. Kemudian elastis sempurna atau sama dengan E berarti sama dengan ini kan, kalau ini kan tandanya berarti tidak terhingga nih, tidak terhingga. Di mana permintaan elastis sempurna ini terjadi jika perubahan permintaan tidak berpengaruh sama sekali terhadap perubahan harga. Kurvanya sejajar antara dengan sumbu Q atau X dikali E sama dengan tidak terhingga, artinya apa? Bahwa perubahan harga tidak diakibatkan oleh naiknya turun jumlah permintaan. Contohnya bumbu dapur, micin, kemudian garam, kemudian bumbu kuning, kunyit, jahe, rempah-rempah. Mungkin teman-teman yang di sini terbiasa masak, ya, para teman-teman yang perempuan mungkin jauh lebih paham. Gambarnya yang ini ya, yang terakhir ya berarti ya. Aduh, ngelag lagi. Nah, gambarnya yang elastis sempurna, ini kan berarti sumbu atau garis D, ini kan berarti sejajar dengan garis Q atau quantity. Jadi yang dimana ini kan berarti kayak tadi bumbu dapur, kemudian garam, gula, ya. Garam, tapi kalau gula tadi masuknya ke ini elastis sempurna, ya. Kalau ya sorry ini elastis sempurna tadi gula, beras, kebutuhan pokok lebihnya ya, kebutuhan pokok nih. Kalau yang ini elastis sempurna, kalau yang bumbu dapur, bumbu dapur terus sayuran ini lebihnya ke elastis sempurna. Ya. Nanti saya buatkan daftar contoh-contohnya, nanti saya share aja di DCR. Nah, determinan elastisitas permintaan ini, determinan ini berarti sinonim atau sinonimnya dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Ini ada 3. Yang pertama, tingkat kemampuan barang-barang lain untuk menggantikan barang yang bersangkutan. Itu yang pertama. Kemudian, persentase pendapatan yang akan dibelanjakan untuk membeli barang tersebut. Kemudian, jangka waktu pengamatan atas permintaan. Ini yang terakhir. Sekarang kita bahas dulu yang pertama. Ya, di mana tingkat kemampuan barang-barang lain untuk menggantikan sesuatu barang yang bersangkutan.
Kayaknya kalau saya sampai apa record lumayan agak berat nih. Siapa nih yang belum gabung? Nah, ini yang pertama. Tingkat kemampuan barang-barang lain untuk menggantikan barang yang bersangkutan. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan yang pertama ya. Jadi apabila suatu barang mempunyai banyak barang pengganti atau barang substitusi, maka permintaan atas barang tersebut akan bersifat elastis. Perubahan harga yang kecil akan beralih ke barang lain sebagai penggantinya. Untuk barang yang tidak memiliki barang pengganti, permintaan atas harga barang tersebut, barang yang tidak memiliki barang pengganti, maka permintaan atas barang tersebut bersifat tidak elastis. Karena konsumen akan sukar memperoleh barang pengganti apabila harga barang tersebut naik permintaannya dan tidak banyak berkurang. Jadi lebih ke misal ketika gula ini langka, ya otomatis kan kita akan beralih menggunakan creamer untuk sebagai pemanis di kopi. Tetapi di lapangan tahu-tahu harga creamer ini menjadi naik 3 kali lipat. Kemudian konsumen jelas akan sukar atau memperoleh barang pengganti. Jadi kalau gula tadi sudah langka, kemudian tahu-tahu creamer harganya menjadi naik, maka konsumen jelas sukar atau susah memperoleh barang pengganti. Kalaupun itu digantikan dengan gula batu yang bentuknya putih kayak kubus itu. Terus ini kan harganya juga malah jauh lebih mahal dengan harga creamer tadi itu. Nah, ini tadi suatu contoh atau saya mengilustrasikan di mana tingkat kemampuan barang-barang lain ini untuk mengganti barang yang bersangkutan. Lebih ke sifatnya ini elastis ya, yang dimana tadi saya ilustrasikan kalau kita mau bikin kopi, gula lagi langka. Kemudian kita mau mengganti creamer. Kita mau beli di mana? Lapangan di minimarket atau di supermarket, tahu-tahu si creamernya menjadi harganya lebih mahal nih, 3 atau 5 kali lebih lipat. Nah, konsumen atau kita itu jelas susah nih mau mengganti apa nih yang sebagai untuk pemanis kita mengkonsumsi kopi tadi. Kemudian presentasi pendapatan yang akan dibelanjakan untuk membeli barang tersebut. Nah, ini besar bagian pendapatan yang digunakan untuk membeli suatu barang dapat mempengaruhi elastisitas permintaan terhadap barang tersebut. Jadi semakin besar bagian pendapatan yang diperlukan, elastis permintaan terhadap barang tersebut, maka semakin besar bagian pendapatan yang diperlukan untuk membeli suatu barang. Maka permintaan barang tersebut akan semakin elastis ya. Ini merupakan suatu penjelasan yang dimana persentase pendapatan ini yang akan dibelanjakan untuk membeli barang tersebut. Jadi di mana semakin besar bagian atau pendapatan yang diperlukan saat elastisitas permintaan, maka semakin besar bagian pendapatan yang diperlukan untuk membeli suatu barang. Ini yang faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan yang tadi yang kedua. Kemudian jangka waktu pengamatan atas permintaan. Semakin lama
jangka waktu permintaan dianalisis, maka permintaan atas barang tersebut semakin elastis. Nah, jangka waktu yang singkat ini permintaan tidak bersifat elastis karena apa? Karena perubahan pasar yang belum diketahui oleh konsumen itu sendiri. Dalam jangka waktu, lebih lama konsumen akan mencari barang alternatif untuk menggantikan barang yang mengalami kenaikan. Berarti jangka waktu ini ada space atau ada jangka waktu yang digunakan oleh konsumen untuk sebagai pengamatan jika saya mengilustrasikan tadi kopi, ya. Jika tadi gula yang kita gunakan untuk sebagai pemanis di kopi ini mengalami langka, tidak bisa dibeli. Kemudian kita beralih menggunakan cream, ya, atau creamer. Nah, dalam space atau jangka waktu tadi kita juga mencari barang alternatif, ya. Misal tadi creamer ini mengalami kenaikan harga 2 atau 3 kali lebih mahal ketimbang harga normal. Jadi kita harus mencari nih, oh ya, selain creamer apa yang bisa digunakan untuk sebagai pemanis? Apakah tadi contohnya menggunakan gula Jawa, misal, tetapi kan tidak rasional ya, karena gula Jawa ini malah harganya jauh lebih mahal ketimbang harga gula pasir. Atau di bawahnya krim, ini berarti kalau bisa manis itu ataupun bahkan untuk mengurangi manis ya tidak kalaupun kepepetnya tidak ini ya tidak menggunakan pemanis, karena itu tadi jangka waktunya ini sampai berapapun juga kita akan mengalami kesusahan jika tadi tapi kita juga harus pintar-pintar melihat suatu jangka waktu, ya. Apabila jangka waktunya ini pendek, dengan tadi melihat substitusi suatu barang, misal tadi malah lebih mahal, kita bisa menggunakan beralih. Jika harga dari gula batu itu sendiri lebih murah, ya udah kita memakai gula batu. Tetapi kalaupun mahal, ya kita bisa beralih menggunakan gula Jawa atau gula merah, ya, teman-teman yang mungkin dari luar Pulau Jawa, gula Jawa itu gula merah atau gula aren. Sekarang kan kekiniannya kan gula aren ini kan sebagai campuran kopi janji jiwa, kopi lain hati, atau kopi kenangan. Oke, itu presentasi pada pagi hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan tentang ini? Kita pelan-pelan dulu. Untuk memahami elastisitas. Karena tadi kan elastisitas ini ada elastisitas permintaan, dan besok pada Jumat kita juga akan membahas elastisitas penawaran. Kalaupun teman-teman ini saya tawarkan terlebih dahulu. Apakah Jumat ini mau menggunakan Zoom atau hanya mau menyimak pemaparan saya dari video? Ini saya tawarkan aja. Zoom. Gimana? Cek. Zoom boleh juga, Pak, kalau saya. Zoom aja, Pak. Zoom, Pak. Zoom nggak apa-apa, Pak.
Biar lebih dijelasin lagi, Pak. Kalau Zoom, kalau pas kita Menggunakan Zoom? ada yang nggak tanya lagi kan Pak. Kalau di GCR kan kita mau menanyakannya susah. Oke, ini suaranya si Sausan agak jauh sih ini. Enggak Pak, ini dekat laptop, dekat banget. Oh iya, ya. Kenapa San? Kenapa? Ya kalau menurut saya itu lebih baik menggunakan Zoom karena kan apabila kita ada yang tidak mengerti untuk menanyakannya. Sedangkan kalau lewat GCR kan kita buat menanyakannya lagi itu susah. Terdengar tidak Pak? Oke. Berarti kalian dulu Jumat siang ya. Berarti Jumat siang kita pakai Zoom aja ya berarti ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Kemudian ada yang mau ditanyain nggak masalah ini yang elastisitas permintaan? Jadi teman-teman jangan kebalik-balik nih kurvanya nih, karena ini kurvanya lumayan ada satu. Saya share screen lagi. Memang yang paling penting pahami kurvanya sih ya. Kurvanya ada macam-macam. Saya izin bertanya, Pak. Minta tolong dijelaskan yang permintaan inelastisitas itu, Pak. Kurang paham. Inelastis sempurna. Iya, yang inelastis ya. Bukan Pak, yang inelastis aja. Oh, inelastis itu oke. Saya ulangi lagi. Berarti yang nomor 2 yang di mana E ini berarti kurang dari 1. Oh, E kan tandanya kan ini kurang ya. Nah, E itu E kurang dari 1. Berarti ini pelan-pelan banget. Saya dulu pun juga zaman saya kuliah ya belajar elastis, inelastis, uniter. Ini enggak satu dua kali pun juga tidak cepat tangkap. Jadi kita harus review lagi. Oke, yang inelastis atau E kurang dari 1 ini berarti terjadi jika perubahan harga ini kurang berpengaruh terhadap perubahan permintaan. Berarti jika perubahan perubahan permintaan suatu barang itu tinggi, ya, maka perubahan harga ini kurang berpengaruh terhadap jumlah persentase perubahan permintaan. Artinya apa? Jadi perubahan suatu harga ini hanya diikuti perubahan jumlah yang diminta dalam jumlah yang relatif lebih kecil. Jadi saya tambahin tadi adanya permintaan terhadap beras. Kemudian apalagi ya yang kira-kira permintaan terhadap beras. Daging. Oke, daging bisa masuk. Daging ayam bisa masuk. Kan kalau daging kan ada klasifikasinya nih. Kalau orang kan lebih banyak mengkonsumsi daging ayam ketimbang daging sapi ataupun daging kambing. Kalaupun daging ayam, ini perubahan harga ini tidak berpengaruh terhadap perubahan permintaan. Kalau teman-teman membeli sate ayam, ya, kan perubahan jumlah harga sate kalau teman-teman
misal tinggal di mana satu blok daerah kayak gitu, kan kurang lebih harga antara pedagang A, kemudian 50 atau 100 meter lagi di pedagang B, kemudian di pedagang C, kan harganya ini kurang lebih mirip-mirip nih sama nih, ya. Ada yang satu porsinya nih menjual berapa? 11.000, ada yang 10, ada yang 10.500. Itu kan kurang lebih perbedaan harganya kan nggak jauh-jauh lah, paling cuma hanya selisih 500 ataupun 1.000. Ini bisa masuk nih sate ayam, daging ayam. Tapi kalaupun yang tadi kayak daging sapi ataupun daging kambing ataupun daging unta atau daging kerbau yang harganya jauh lebih mahal ketimbang harga daging ayam, ini lebih ke masuk ke, nah kalau yang tadi daging ayam daging sapi dan daging kambing atau daging kerbau, ini lebih masuknya ke ini. Nah, jika di mana tadi perubahan harga ini diikuti oleh jumlah permintaan dalam jumlah yang lebih besar. Saya contohkan lagi tadi di misal pedagang sate kambing ya, sate kambing. Sate kambing kan sangat amat jarang kita temui antara satu pedagang di misal satu kawasan wilayah yang sama-sama jual. Ini kan pasti palingan kalau cuman ada satu, kemudian berapa kilo lagi atau berapa ratus kilo lagi baru ada lagi. Kan berarti kan jumlah permintaan untuk mengkonsumsi daging kambing kan orang nggak begitu besar. Nah, maka kalau yang misal orang akan mengkonsumsi jumlah permintaan tadi daging kambing, jelas berarti perubahan harganya akan menjadi meningkat. Kalaupun jumlah permintaannya lebih sedikit, maka harganya pun juga akan menjadi turun. Ini saya analogikan tadi konsumsi daging ayam, daging sapi, sama daging kambing. Ya. Pak, jadi misal kalau lagi musim-musim ayam gitu, bisa kesempatan buat para pedagang untuk meningkatkan harganya itu karena pada saat itu jumlah permintaan dari ayam itu sedang tinggi-tingginya gitu, Pak. Iya. Iya. Aduh, tadi yang teriak siapa Makasih, ya? Pak. Ibu saya, Pak. Oh, iya. Ya. Ya. Bisa, Mbak. Jadi kalaupun itu tergantung musim apa ya? Ya, musim seperti kayak ini kan kalau buah ya. Buah ini kan ini sekarang lagi masuk ke musim mangga nih. Nah, kalaupun musim mangga, ini kan berarti jumlah permintaan atau jumlah permintaan ini akan lebih besar, berarti harga ini mangga bisa naik ini. Kan orang banyak mengonsumsi buah kan pada umumnya kan kalau nggak jeruk, pisang, kemudian kalau mangga rambutan, durian, ini kan berdasarkan musim-musimnya aja nih. Ini kalau mangga, durian, kemudian rambutan, ini biasanya nanti masuk kalau ke permintaan elastis. Karena tadi berdasarkan musimnya ya. Kalau sedangkan jeruk, pisang, kemudian apalagi yang
buah-buahan yang umumnya kita konsumsi. Ini lebih ke ini elastis. Tapi kalaupun itu jeruknya jeruk kayak jeruk-jeruk yang dari mana? Batu Raja. Jeruk Batu Raja atau jeruk yang daerah Sumatera Selatan. Ini bisa ke elastis, permintaan elastis kan juga musim juga mempengaruhi. Musim juga mempengaruhi jumlah dari permintaan itu sendiri. Itu Mbak yang tadi di mana kurva elastis ini inelastis ini menjelaskan tadi antara demand ya, demand ini ini berarti kurang dari 1. Itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Iya. Ya, kan tadi menanggapi pertanyaan Prisa, kalau misal lagi musim kayak musim mangga itu penjual-penjual kayak berlomba-lomba naikin harga. Tapi kalau di sini ya di desa saya itu kan kayak lagi musim cabai, semua orang nanam cabai. Malahan kayak di pasar-pasar, toko-toko malah cabai itu nggak laku karena semua masyarakatnya udah nanam sendiri. Itu gimana, Pak? Oh gini, kalau cabai ya Mbak ya, Mbak siapa tuh nih? Oh Mbak Hindun. Cabai, gini, kalau cabai itu kan berarti suatu kebutuhan barang pokok yang dimana kalaupun dimasak ini kan haruslah fresh, ya harus fresh dan tidak boleh kering. Bahkan mungkin kalau teman-teman pernah jajan atau membeli lauk dan di mana sambel-sambel atau warung WS, warung sambel, itu kan pasti sambelnya kan di sana kan selalu fresh, selalu belum kekering ya, belum kekering. Jadi kasus yang tadi ditanyakan sama Mbak Hindun ini, orang lebih suka menanam cabai ya Mbak ya. Orang lebih suka menanam cabai ini yang berarti lebih suka yang fresh ketimbang membeli di pasar ataupun di mana supermarket. Nah, kalau yang di pasar dan supermarket ini kan sudah ada mobilitas, sudah ada perpindahan, sudah ada waktu yang untuk digunakan mengantar tadi dari petani, kemudian ke tengkulak atau pengepul, kemudian ke pedagang besar lagi, kemudian baru ke pedagang kecil. Ini kan sudah makan beberapa waktu nih Mbak. Kemudian si cabai tersebut mengalami yang namanya pembusukan. Jadi kan lama setiap lamanya waktu kan otomatis cabai mengalami pembusukan yang dimana mungkin konsumen itu juga memilih-milih ketimbang saya membeli mahal-mahal tapi mendapatkan kuantiti atau kualitas suatu barang yang saya beli ini menjadi rugi, ya kan saya lebih baik menanam cabai yang dimana bibit cabainya kalau teman-teman bisa lihat di mana Shopee, di ini mana Shopee, Blibli kan bisa nih bisa dibeli di online shop dengan harga yang malah jauh lebih murah lagi bibit-bibit cabai. Kemudian menanam cabai, kemudian bisa mendapatkan hasil yang fresh dan yang mungkin baik. Ya kurang lebih kayak gitu sih Mbak. Kan musimnya kan sekarang lebih banyak orang bercocok tanam ya, selain cabai seperti
kangkung, bayam. Orang tua saya sendiri pun juga menanam bayam di mana? Ember, ya, ember. Kemudian di dalamnya itu juga ada apa? Ikan lele. Ya, ikan lele. Nah, nanti serpihannya ini kan bisa dimakani sama ikan lele. Nah, ikan lelenya ini kan bisa bertumbuh atau berkembang secara pesat. Untuk menstabilkan atau melestarikan alam itu juga kita bisalah untuk menjaga atau menjaga ketahanan pangan yang digaungkan oleh pemerintah di masa-masa pandemi ini. Ada lagi Mbak yang mau ditanyakan? Saya Pak mau tanya lagi. Saya Pak, nanti izin bertanya juga. Habis Hindu saya Pak, baru Adit. Ini siapa dulu yang mau nanya nih? Saya Pak. Benar. Bisa Pak. Pakai resin dulu deh, biar saya tahu nih. Ada banget nih. Pakai apa Pak? Metode resin. Oke. Gimana?